Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 5 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya, apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan? Di sini saya akan menjelaskan, pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman uang online ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK.
Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Pinjaman Now. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 10.000 pengguna dan sudah mendapatkan 2,4 bintang, lalu sudah mendapatkan 165 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman online Pinjam Now ini sudah terdaftar berizin di OJK atau belum. Kita langsung saja ke bawah melihat. Untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman, jika kalian melihat aplikasi Pinjaman Now ini, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi Pinjam Now ini belum berizin di OJK. Untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Ajukan pinjaman cepat dan mudah. Pinjaman maksimal sebesar 5 juta rupiah per 3 bulan. Di sini kita bisa melihat ke bawah ya teman-teman, terdapat nama dari Kemkominfo. Di sini saya sering sekali menemukan aplikasi pinjaman online yang belum berizin di OJK itu menempelkan nama dari Kemkominfo. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah benar nama dari Kemkominfo ini. Dan yang betul itu adalah Kemenkominfo ya teman-teman, bukan Kemkominfo. Jadi seperti itu. Banyak sekali pinjaman online yang ilegal belum berizin di OJK itu menempelkan nama Kemenkominfo. Dan sekarang kita akan kembali lagi ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Produk yang sesuai. Di bawahnya kita bisa melihat ya, jumlah maksimum yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 5 juta rupiah dengan istilah pinjaman ataupun tenor pembayaran mulai dari 91 hari. Dan terdapat bunganya yaitu 0,05% per hari. Bunganya ini tidak sampai 1% ya teman-teman. Kuota pinjaman fleksibel. Di sini kita bisa melihat jumlah pinjaman yang kita dapatkan dengan jangka waktu pinjaman. Dan di bawahnya terdapat proses peminjaman. Ada beberapa informasi yang harus kita lengkapi ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Informasi sederhana, di sini kalian bisa mengisi saja informasi identitas seperti nomor telepon, nama sesuai KTP, nomor KTP serta tempat lahir sesuai KTP. Dan selanjutnya kalian bisa foto memegang KTP. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun tidak boleh terhalangi. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan langsung saja melihat tentang dari aplikasi ini. Di sini kita bisa melihat singkat saja untuk produk pinjaman uang online yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Dengan durasi pinjaman ataupun tenor pembayaran dari yang terpendek mulai dari 91 hari sampai dengan yang terpanjang yaitu 150 hari. Dan terdapat contoh bunga tahunan yang kalian harus ketahui. Dan terdapat lagi contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui juga terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja ke bawah. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi ini, kalian harus minimal berusia 18 tahun sampai dengan 50 tahun. Kita lanjut lagi ke bawah untuk melihat akses yang mereka tawarkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi pinjaman online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat ya, akses apa aja sih yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Aplikasi pinjaman ini memiliki akses ke kamera, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online Pinjam Now ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal dari aplikasi pinjaman online Pinjam Now ini. Di sini kita bisa melihat bersama-sama ya teman-teman. Pinjaman cepat, dapatkan pengajuan pinjaman hingga 6 juta rupiah, dapatkan segera. Di sini kita bisa melihat ya jumlah pinjaman yang kita dapatkan yaitu sebesar 2 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman ataupun tenor pembayaran yaitu 90 hari. Dan terdapat suku bunganya yang bisa kalian lihat di sini terdapat 0,07% per hari. Dengan jumlah yang diterima serta bunga plus adminnya. Sebelum kita mencairkan dana, kalian diwajibkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian, dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih login dan kalian dapat cairkan dana sekarang. Sebelum kita mencairkan dana, di sini terdapat level 1 serta level 2. Di sini jika kalian sering melakukan pinjaman di aplikasi ini, kalian akan bertambah untuk naik level ya teman-teman, dan limit pinjamannya pun akan terus bertambah. Dan sekarang kita akan langsung saja cairkan dana sekarang. Di sini yang pertama kita bisa isi informasi seperti foto KTP bagian depan tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi. Dan selanjutnya kalian bisa isi saja nama sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir serta jenis kelamin. Di sini kalian bisa langsung saja mengisi, jika sudah kalian bisa pilih selanjutnya. Dan selanjutnya kita ke bawah, di sini kalian bisa isi saja pendidikan, status pernikahan, alamat email, cakupan penggunaan, mengapa kalian melakukan pinjaman di aplikasi ini, dan selanjutnya lokasi. Dan kalian bisa pilih centang saya telah membaca dan menyetujui dengan segala persyaratan. Jika sudah diisi semuanya, kalian bisa pilih selanjutnya. Dan selanjutnya di sini kalian bisa verifikasi wajah. Tolong identifikasi wajah Anda untuk memverifikasi identitas Anda. Pastikan diri Anda dalam penggunaan posisi wajah sesuai kotak yang ada untuk menjaga sinar cahaya. Pastinya di sini untuk verifikasi wajah kalian harus di posisi yang cerah ataupun terang ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih mulai identifikasi. Selanjutnya di sini kalian bisa mengisi kata sandi untuk transaksi. Kalian bisa isi setelan 6 digit. Dan selanjutnya di sini kalian bisa isi saja pekerjaan atau organisasi. Kalian bisa isi nama perusahaan tempat kalian bekerja. Lalu bidang usaha, posisi penghasilan bulanan di sini saya sarankan sebesar 7 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Dan di bawahnya terdapat nomor perusahaan serta lokasi tempat kerja kalian. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih selanjutnya. Dan selanjutnya terdapat 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi saja 2 nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua ataupun teman kerja kalian. Dan di bawahnya terdapat nomor telepon cadangan yaitu opsional, meningkatkan peluang 5% untuk persetujuan. Dan selanjutnya isi rekening bank dan segera cairkan dana. Nama yang tertera pada rekening harus sama dengan nama peminjam. Kami akan selalu melindungi keamanan kartu Anda. Di sini kalian bisa isi saja nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Yang pertama di sini kalian bisa isi saja nama pemilik rekening bank, lalu nama bank serta nomor rekening bank. Dan di bawahnya ulangi nama pemilik rekening bank. Mohon perhatikan singkatan nama yang terdaftar di rekening bank Anda. Di sini kalian pastinya mengisi dengan nomor rekening pribadi. Pastinya tidak boleh salah ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih konfirmasi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa langsung saja menunggu 1 kali 24 jam. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya.